Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat bertemu kembali dengan saya Hernandi Sujono. Kali ini saya ingin berbagi sedikit tentang pengalaman saya dalam hal melunasi utang. Ya. Jadi saya kasih judul aja, sukses lunas utang dan kredit bank. Nah, ada 3 alasan kenapa utang itu harus segera kita bayar. Menurut saya itu yang pertama adalah bagaimana kita caranya untuk menghindari bunga dan denda bank. Karena kita tahu bahwa khususnya untuk umat muslim yang percaya terkait tentang riba ya. Karena saya udah pernah menjelaskan bahwa di muslim pun ada yang berpendapat bahwa riba itu adalah haram ya, tapi mungkin ada sebagian juga yang menyatakan bahwa bunga bank itu tidak riba gitu atau tidak haram, yaitu silahkan masing-masing aja gitu ya, karena saya tidak ada kompetensi untuk menjelaskan itu. Tapi yang jelas saya meyakini bahwa namanya bunga itu adalah riba ya. Sedangkan bagi muslim, main riba itu artinya nyatakan perang dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat-sangat berat gitu. Saya dulu termasuk orang yang main riba juga gitu, dan alhamdulillah saat ini saya sudah berjuang dan alhamdulillah sekarang sudah, insya Allah sudah bebas riba ya, insya Allah. Mudah-mudahan untuk istiqomah untuk seterusnya gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah denda ya, denda. Tadi yang pertama riba, kemudian yang kedua adalah denda. Mungkin kita sendiri pernah ngambil kendaraan misalnya ke leasing gitu, maka setiap bulan atau pada saat mendekati jatuh tempo kita akan mendapatkan SMS gitu ya, atau kalau sekarang via WA gitu. Mohon cicilan Anda segera dibayar, karena kalau terlambat maka akan kena denda. Nah itu ya, jadi berat memang hidup berhubungan dengan kredit bank dan denda bank itu cukup berat gitu. Kemudian kalau kita mau lunasi, misalnya kita punya kredit ke bank gitu, kemudian kita mau lunasi karena ini kayaknya utang kita misalnya 10 tahun gitu ya. Nah setelah 5 tahun atau 3 tahun kemudian kita mau melunasi, maka jangan kaget kalau hutang kita atau pokok kita yang harus kita bayar itu masih besar. Jadi akan jauh dari ekspektasi kita gitu. Mungkin kalau menurut kita sisanya hanya tinggal segini gitu, tapi ternyata setelah datang ke bank itu tentunya jumlahnya akan jauh lebih besar dari perkiraan kita. Kenapa? Karena pada saat kredit itu, pada saat pertama-tama kali kita di awal, maka yang kita bayarkan itu adalah besarnya adalah pembayaran bunga, bukan pokok. Jadi pokoknya kecil ya, mungkin segini gitu, tapi jumlah bunga yang kita bayarkan bisa segini gitu. Sehingga di awal-awal terus ya kita sebetulnya membayar bunga jauh lebih besar dibanding dengan bayar pokok. Nah itu yang membuat kita akan serba salah ya, akan serba salah. Karena pada saat kita punya uang, kita pun akan sulit untuk membayar karena ternyata jumlah yang harus kita bayarkan itu jauh lebih besar gitu. Nah itu pengalaman saya ya. Ya mudah-mudahan ini tidak terjadi oleh teman-teman semua gitu ya. Tapi karena memang kita sudah komit untuk segera melunasi utang di bank, akhirnya ya tetap kita bayarkan. Yang penting adalah kita sudah berusaha untuk tidak punya utang ke bank gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah kenapa alasan utang itu harus segera dibayar. Itu yang kedua adalah menjauhkan dari silaturahmi. Jadi kalau misalnya Anda bayangkan kalau Anda punya utang kepada teman kita lah yang dekat aja ya, teman kita gitu. Gimana coba kalau ketemu? Pasti ada rasa gak enak gitu ya. Atau mungkin kita menghindar karena kita nggak enak takut ditagih. Padahal sebetulnya mungkin saja teman kita yang
diutangin sama kita udah lupa tuh sama utang kita gitu ya, mungkin saja gitu, karena udah terlalu lama kita nggak bayar gitu. Tapi tetap kita akan merasa malu kalau ketemu, dan bahkan kita nggak mau ketemu sama orangnya. Itu juga sama, pengalaman saya juga begitu gitu ya. Saya pernah diutangi sama teman gitu, satu kali oke, kita kasih, kemudian setelah itu lama nggak ada kontak, nggak ada komunikasi gitu. Pada saat ketemu ya dia malu sendiri gitu ya, sehingga padahal saya sendiri kadang lupa juga gitu ya, apakah dia punya utangnya berapa dan sebagainya, karena biasanya kita kalau utang ke temen gitu kan nggak pernah dicatat gitu, kecuali utang bisnis itu pasti dicatat gitu. Nah itu kenapa alasan bahwa utang itu harus segera dibayar, sedangkan kita tahu atau kita paham bahwa silaturahmi itu adalah memanjangkan umur dan menambah rezeki. Jadi kalau kita putuskan tali silaturahmi kita, maka rezeki kita pun akan tersendat, akan sulit gitu ya. Jadi segera lunasi utang ke saudara, ke teman gitu kan. Nah, bagaimana caranya? Kita mulai dari utang-utang yang terkecil. Jadi kita list dulu, kita susun dulu gitu ya. Kita tuh punya hutang ke siapa selain bank ya. Nanti untuk bank kita akan kasih tips bagaimana cara bisa melunasi utang ke bank dengan cepat gitu. Kalau ke teman atau ke saudara itu paling mudahnya adalah Anda buat list, karena jangan sampai lupa gitu kalau kita punya hutang. Itu penting sekali. Jadi Anda catat mulai dari yang terkecil. Misalnya ke si A utangnya sekian, mulai dari yang kecil, kemudian agak gedenya ke siapa, terus kita susun gitu, dicatat. Nah itu kita udah punya niat untuk membayar artinya. Nah kemudian bagaimana cara membayarnya? Kita mulai dari yang terkecil. Misalnya kita punya utang yang terkecilnya 50.000 gitu. Ya pada saat kita punya uang 50 segera dibayarkan. Insya Allah rezeki kita akan nambah. Pasti gitu kan ya. Karena apa? Karena kita sudah membuka silaturahmi dengan satu orang tadi. Sedangkan di belakang dia itu banyak teman-temannya, banyak saudara-saudaranya gitu. Dan dia pasti akan cerita, alhamdulillah nih si A sudah bayar utang ke saya gitu kan. Nah, maka teman-temannya juga akan baik sama kita, akan berkah sama kita. Kalau kita misalnya butuh bantuan, pasti mereka akan tolong kita. Jadi jangan dianggap bahwa dengan uang kecil 50.000 itu tidak menghambat rezeki kita. Itu udah jelas pasti akan menghambat rezeki kita berikutnya. Jadi saya yakin kalau Anda atau kalau kita punya utang, segera lunasi sesegera mungkin gitu. Anda mulai dari yang terkecil, nanti yang 100.000, yang 200.000, terus insya Allah lama-kelamaan pasti akan selesai juga gitu. Jadi sebetulnya kalau untuk melunasi utang itu tergantung niat aja. Kalau kita punya niat untuk bayar pasti lunas gitu. Tapi kalau kita tidak punya niat bayar, hutang 100.000 pun ya nggak akan selesai gitu. Itu yang kedua. Alasan yang ketiga adalah saya pernah mengalami juga stres ya. Stres dikala misalnya utang kita sudah sangat besar gitu. Misalnya utang saya dulu mulai sekian, kemudian nambah lagi, oh ternyata utang saya udah sangat besar gitu, dan itu sangat tidak terasa gitu. Kenapa? Karena pihak bank itu adalah pada saat kita lancar, maka kita pasti akan ditawarin lagi, pasti akan ditambah lagi utang kita gitu. Dan lama kelamaan ya tambah berat ya, sebetulnya akan tambah berat gitu. Nah itu maka kalau sudah berat begitu, apa yang terjadi? Ya tentu kita akan stres gitu ya. Tentu kita akan stres dan tidak tenang gitu. Mungkin pada saat tidur pun akan teringat gitu kan. Aduh, besok harus sudah setoran nih gitu kan ya. Yang punya pengalaman gitu. Karena saya juga punya pengalaman betul gitu berhubungan dengan utang piutang gitu. Sehingga pada saat tidur pun yang diingat apakah bulan ini bisa ketutup atau enggak utang saya gitu ya, dan seterusnya gitu. Dan itu menjadikan kita yang mudah terserang penyakit ya, tentulah gitu. Kalau otak kita sudah nggak tenang gitu kan, stres, itu tentu penyakit akan datang dengan sangat mudah gitu. Yang kedua adalah kita tidak akan menjadi orang yang kreatif ya.
Kenapa? Ya karena pikirannya adalah bagaimana hidup kita ini, bagaimana uang yang kita kumpulkan ini baik dari gaji misalnya atau dari usaha kita, bisnis kita, bagaimana cara bisa menutupi hutang kita. Ke bank tentunya ya, karena yang paling berat itu biasanya ke bank gitu. Ya, jadi kreativitas, inovasi kita itu akan mati gitu. Itu yang saya rasakan selama ini gitu ya. Dan alhamdulillah setelah bebas piutang gitu, maka kreativitas kita itu akan sangat meningkat dan banyak ide-ide kita yang bisa kita kembangkan. Karena apa? Karena hidup kitanya sudah relatif lebih tenang gitu ya, tidur bisa nyenyak gitu, makan juga enak gitu ya, kemana-mana pun tenang gitu. Karena yang dipikirkan adalah saat ini adalah bukan bagaimana cara bayar utang atau dari mana untuk bayar utang, bukan. Saat ini yang kita pikirkan adalah bagaimana kita menciptakan profit. Usaha apa lagi ini supaya yang bisa mendatangkan profit besar gitu, bisnis apa lagi gitu, atau jual apa lagi dan seterusnya. Itu ide-ide kreatif yang bisa kita dapatkan setelah kita bebas dari piutang Bang. Gitu ya. Nah sekarang tadi saya ingin menjelaskan bagaimana cara melunasi hutang ke bank ya. Gini teman-teman, misalnya saya punya utang ke bank itu karena membeli sesuatu lah ya, misalnya membeli rumah atau KPR lah gitu ya, atau misalnya membeli ruko gitu kan, artinya kredit kepemilikan ruko gitu. Nah setelah di perjalanan berat, maka apa yang dilakukan ya kita harus mengikhlaskan, kalau bisa ya jual lagi. Ya, kalau KPR misalnya ya sudah kita take over aja ke orang lain gitu ya. Kalau kita misalnya beli ruko ya udah kita take over aja lagi ke orang lain gitu. Itu tentu bisa untuk menutupi piutang kita. Atau kalau bisa kita jual aset yang lain ya. Saya kebetulan pada saat menutupi utang kita yang memang sudah sangat besar gitu, maka saya berusaha untuk menjual aset kita yang lain. Misalnya yang kita agunkan rumah ya jangan rumahnya yang dijual lah, kalau selama kita masih punya aset yang lain. Jadi saya jual aset kita berupa tanah gitu, waktu itu belinya sekian, kemudian setelah 2 tahun ternyata harganya meningkat tinggi gitu, ya sudah kita harus mengikhlaskan apa yang kita punya gitu. Yang paling berat itu adalah sebetulnya kita ini merasa memiliki harta itu yang paling berat menurut saya gitu. Kenapa? Karena kalau kita sudah merasa memiliki, tentu akan sulit untuk kita lepaskan gitu. Padahal sebetulnya sesungguhnya kita ini adalah milik Allah gitu kan ya. Semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak punya apa-apa sebetulnya di dunia ini gitu. Jadi kalau kita menjual sesuatu barang yang tadinya memang kredit atau leasing, misalnya Anda leasing mobil misalnya gitu kan ya. Ya saran saya segera jual aja mobilnya. Wah, bayar kok mudah banget gitu kan. Ya memang harus begitu. Supaya apa? Supaya ide-ide kreatif kita muncul di sana. Nah, bagaimana saya untuk menekan mobilnya lagi, Pak Her? Katanya. Ya sudah, kita beli mobil yang sesuai dengan kemampuan kita. Jadi kalau kita beli mobil baru nih, kemudian leasing 5 tahun, baru 1 tahun ini berat, ngap-ngap gitu ya. Berat. Ya sudah, jual lagi aja, yang penting tutup. Tapi ternyata ini nggak bisa nih ketutup gitu, ya sudah biarin, kasih aja lagi ke leasing gitu. Ya harus berani begitu. Kalau memang kita ingin bebas dari piutang, Bang. Dan Anda bisa rasakan setelah kita lunas dari utang itu seperti apa gitu. Silahkanlah, saya jamin lah bahwa Anda akan jauh lebih nyaman, Anda akan jauh lebih rileks, Anda akan jauh lebih tenang gitu hidupnya. Gitu. Dan insya Allah bisa kebeli mobil lagi, yakin saya gitu. Jadi yang paling berat dalam menulis utang dan kredit bank itu kita punya adalah mengikhlaskan apa yang kita punya, itu yang paling berat sebetulnya. Saya punya klien ya yang datang ke saya, Pak Her, gini saya ini motor saya udah berat ini, saya nyicil gitu kan, gaji saya 3 juta untuk nyicil motor 1 juta gitu, sisa hanya 2 juta ya. Saya bilang udah jual aja motornya. Dan alhamdulillah dia jual motornya, kemudian masih ada sisa, kebetulan dia masih ada sisa sekitar 2,5 juta ya, sisa penjualan motornya. Akhirnya dia beli motor yang harga 2,5 juta. Dan alhamdulillah Allah kasih jalan.
kasih jalan Allah, yaitu ada yang menjual motor dengan harga 2,5 juta, mereknya saya mohon maaf saya sebutkan saja ya gitu, yaitu Honda Grand yang mungkin tahunnya ya bukan tahun-tahun baru lah, masih tahun-tahun lama gitu, tapi saya lihat masih layak lah untuk dipakai gitu ya, dan masih bagus lah untuk dipakai gitu, daripada dia gaya-gaya menggunakan motor yang bagus gitu kan, harganya puluhan juta gitu, tapi ternyata hidupnya nggak tenang gitu karena ingin dilihat orang ya kan. Sebetulnya yang paling berat itu kan meninggalkan gaya hidup ya, gaya hidup itu yang sebetulnya membebani kita gitu, yang membebani pikiran kita gitu, itu harus hati-hati gitu. Karena dengan gaya hidup ya kita akan berat gitu kan ya, tapi kalau misalnya kita hidup apa adanya sesuai dengan kemampuan kita nggak akan berat, percaya gitu. Dan alhamdulillah dia datang lagi ke saya, alhamdulillah Pak Er, ini saya udah jual motornya, alhamdulillah ada sisa ini, dan alhamdulillah saya sekarang hidup saya tenang katanya gitu. Dan setelah ketemu lagi dengan saya, dia udah kebeli motor baru karena apa, dia sudah mulai bisa menabung. Jadi dia menabung, jadi apa yang dia cicilkan sekitar 1 juta, dia ternyata tetap tidak merubah gaya hidup. Jadi dia yang 1 jutanya tetap dia tabung, 1 juta dia tabung, 1 juta dia tabung terus gitu kan ya. Nah setelah itu motor yang ininya dijual lagi, kemudian dari tabungnya dia bisa membeli motor yang baru gitu. Nah seperti itu, saya kira ini pengalaman-pengalaman yang saya alami ya dalam bagaimana cara melunasi utang kita, baik ke bank ataupun ke perorangan. Nanti di video selanjutnya adalah pertanyaannya, gimana kalau saya tidak punya aset untuk dijual gitu, sedangkan kita punya utang. Ya nanti kita bahas di video berikutnya ya. Oke, saya kira itu sharing untuk hari ini, semoga bermanfaat. Salam sukses berkelimpahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.